Mari kita langsung buka Alkitab kita, mari kita langsung ambil buku catatan kita. Saudaraku, rapat kira-kira 2 bulan yang lalu menjadi inspirasi khotbah saya siang hari ini. Dan ada satu perkataan yang menjadi inspirasi khotbah saya siang hari ini. Mari kita langsung buka Alkitab kita lihat Kejadian 14. Langsung buka buku catatan kita. Saya berikan judul, tema khotbahnya adalah ekspresi kerajaan Allah. Saya berikan judul, tema khotbahnya adalah The Kingdom Expression. Saya berikan judul, tema khotbahnya adalah ekspresi kerajaan sorga. Saudaraku, betapa menyenangkannya kalau kita ada di sekeliling orang-orang yang punya ekspresi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya 10 tahun khotbah di tempat ini. Dan saudaraku, saya suka bingung. Karena 10 tahun memperhatikan kalau saya ada di mimbar, kalau saya masuk ke ruangan kebaktian, enggak banyak orang beribadah dengan ekspresi. Ketika memuji, mematung. Ketika menyembah, mematung. Bahkan ketika dengar khotbah, tangan bisa dua-duanya begini dan melihat saya dengan mata yang kosong. Saudaraku, ketika memuji, angkat tangannya susahnya luar biasa. Mau angkat kedua tangan saja, tepuk tangan saja, nggak ada ekspresi sama sekali. Mukanya kosong, mata pandangannya kosong. Ya saya sih nggak berharap kantongnya kosong. Saya berharap jemaat kantongnya semua berisi. Jadi kalau nyembah ekspresinya pun berisi. Kalau memuliakan Tuhan, ekspresinya pun berisi. Saudaraku, terus terang, buat saya sebagai pengkhotbah, saya nggak perlu bilang amin dan jemaat bilang amin begitu. Dengan ekspresif begitu. Saya sebagai pengkhotbah yang capek khotbah 3 kali jadi semangat loh. Nggak perlu bilang apakah ada amin, apakah ada tepuk tangan. Saudara, saya nggak perlu ngerasa ngomong seperti itu. Kalau saudara punya ekspresi, ketika kita memuji dengan ekspresi, ketika menyembah kita dengan ekspresi, setuju nggak dengan saya? Oh, hidup ini lebih berwarna, hidup ini lebih berarti, hidup ini lebih menarik. Kemarin saya dengan Bu Elsa ada sebuah acara ibadah. Untuk kali pertama dalam sejarah rayon kita, bahkan saya memberanikan diri. Sejarah pertama kali di tengah-tengah gereja. Saya sebagai KPA, saya sebagai wakil Pak Yongki, wakil 2 yang membawahi komisi pemuda dan anak. Kita sudah bergumul lama dan harinya kemarin kita menyaksikan satu sejarah baru. Kita buat yang namanya Festival Anak untuk Kota. Dan untuk kali pertama saya khotbah di tengah-tengah sekolah minggu. Susah khotbahnya ternyata. Hese, ini khotbah panjang, ngerti nggak nih anak-anak? Khotbah pendek, bengong aja anak-anak. Tapi kemarin saudaraku, kira-kira jam 11 aku bilang sama cucuku Kela, Grandki sama Grandma mau pergi. Langsung dia dengan ekspresi. Dia senang sekali mau pergi. Mungkin dia pikir, bete di rumah malam mingguan. Jadi lebih baik kita nongkrong hangout dengan Grandki dan Grandma. Saya bilang sama suster, cepat tidurkan selama di mobil. Dan sampai di Kamboja langsung makan. Dan ketika selesai makan, kita pujian penyembahan, packagingnya bagus seperti Hillsong Kids. Musiknya bagus sekali, menarik sekali seperti show High Five.
Menarik sekali, packagingnya teman-teman KPA bagus membuatnya. Dan apa yang terjadi? Tibalah sampai pada titik pengurapan, semua diurapi anak-anak. Untuk terima kuasa, kuasa kesembuhan. Pesannya sederhana, kalau adik-adik, saya minta maaf ya, saya anggap saudara adik-adik. Adik-adik, kalau ibumu sakit, tumpang tangan. Adik-adik, kalau temanmu kerasukan, tumpang tangan. Adik-adik, kalau ayahmu nggak pulang-pulang, tumpang tangan. Dan apa yang terjadi? Selesai, saya khotbah, ada pengurus Alin bilang gini, Pak, ini ada orang Konghucu, anak 2 tahun lumpuh. Aku bilang begini, sama semua jemaat, hampir 1000 anak yang kumpul. Aku bilang, siapa yang percaya adik-adik punya kuasa? Saya. Mereka bilang saya kak, padahal saya kek, seharusnya begitu kan saudara. Kau bilang kak tuh ide dari mana begitu? Saya kak, punya kuasa, diurapi saya kak. Dan aku bilang ini ada satu anak usia 2 tahun lumpuh. Siapa adik-adik yang mau mendoakan karena punya kuasa. Itu 300 anak maju semuanya, itu namanya Helen usia 2 tahun. Kepalanya diuntel-untel, saudaraku ya kan. Terima kuasa, saudaraku. Aku lihat tuh anak-anak ya. Itu doain sampai nangis loh. Dan aku ikut nangis. Aku ikut nangis bukan meratapi kondisi daripada Helen. Aku ngeliat anak-anak nangis. Waduh, aku bilang hatinya ekspresif sekali. Nangkap enggak? Makanya saya bisa mengerti. Kerajaan sorga sama seperti anak kecil. Ekspresif sekali. Nggak kayak orang tua. Dengar khotbah. Lihat langit-langit. Entah apa yang dilihat. Ada aja yang dilihat. Nggak ekspresif sekali. Nyembah Tuhan, hadirat kuat. Nggak ngerasain apa-apa. Kan udah kebal. Tapi anak-anak. Oh itu luar biasa. Selesai kebaktian. Ini Kela sudah aku tepuk tangan. Wah senangnya luar biasa. Aku tuh bilang gini, Kela ibadahnya sudah selesai. Tetap aja dia nggak tahu ibadah sudah selesai atau belum. Saudara ya kan. Dia Kela begitu. Istri saya bilang gini, videoin. Gini loh caranya. Di videoin lama sekali. Terus Elsa bilang gini, nge-save-nya gimana? Wah saya juga nggak tahu saudara ya kan. Ya akhirnya tidak di-save. Apa yang terjadi? Kela setelah selesai kebaktian, dari belakang, dari depan menuju ke belakang. Semua orang, aku gendong. Dia bilang gini, bye-bye. Bye-bye-nya kayak Miss World. Bye-bye. Dia gak bye-bye begini. Bye-bye. Masuk ke mobil, Depok macet. Dan dia colok itu yang namanya sen, dia colok itu yang namanya lampu, akhirnya dia colok itu yang namanya power window. Pum! Tiba-tiba itu yang namanya jendelanya turun. Dia naik dan berdiri, semua mobil lewat. Bye-bye, begitu sudah kelihatan. Luar biasa. Menyenangkan. Saudaraku kalau ada di sekitar kita, kita ketemu dengan orang-orang yang ekspresif. Setuju dengan saya? Betapa mengerikan kalau suamimu tanpa ekspresi. Jemaat tanpa ekspresi. Nyembah tanpa ekspresi. Mengerikan hidup kita. Setuju dengan saya? Saudaraku kita akan belajar pelajaran yang maaf. Mungkin bagi banyak orang gak terlalu penting. Ekspresi buat saya sangat penting. Kejadian 14. Kejadian pasal yang ke-14 cukup panjang. Satu perikop kita akan bahas. Kejadian pasal yang ke-14 menginspirasi dan saya ingin menjawab pergumulan sebagai wakil saya. Pak Riza, Bapak tidak pernah mengkhotbahkan satu hal yang penting bagi gereja selama 10 tahun Bapak khotbah. Saya minta maaf saya berkhotbah mengenai isu ini bukan karena Pak David. Tetapi saya tidak berani mengkhotbahkan sesuatu yang cuma copy paste. Yang saya cuma copy paste pendeta ngomong apa, aku copy. Buat pendeta gampang.
Aku pengen yang sesuatu yang deep, sesuatu yang original, yang asli begitu. Kita lihat Kejadian 14, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ternyata di timur berkuasa 9 kerajaan. Yang hebat saudaraku, ada satu raja namanya adalah Kedor Laomer. Menguasai 9 kerajaan di wilayah timur. Dan jadi masalah adalah salah satu kerajaan yang dikuasai oleh Kedor Laomer. Itu menguasai beberapa saudara daripada Abram. Kita lihat ayat yang ke-14, 15, 16. Kita akan baca bergantian. Ketika Abram mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Katakan bersama dengan saya terlatih. Belum semua, katakan bersama dengan saya terlatih. Saudaraku terlatih di mana? Yakni mereka yang lahir di rumahnya. Jadi bukan lahir di rumah orang lain, tapi lahir di mana? Di rumahnya. Berapa orang? Ayatnya bilang 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saya sebagai gembala sidang kalau boleh memilih, maaf. Saya jauh lebih senang, saudaraku, kita bersama-sama melayani dengan orang yang lahir dari gereja ini. Nangkap? Lahir baru di gereja ini kalau boleh memilih. Dilatih di gereja ini, lahir dari rumah ini sendiri. Satu visi, satu derap, satu kata, satu pemikiran. Yang repot saudaraku, saya nggak bisa memilih. Terkadang yang datang udah kepahitan di rumah lain. Udah kepahitan di gereja lain. Pindah ke gereja A, pindah ke gereja B, pindah ke gereja C. Numpuk di GBI Sawangan, gua yang mumet. Cuman ngurusin orang kepahitan. Aku yang susah. Padahal kepahitannya sama gembala yang lain, kepahitannya sama pengerja yang lain, akhirnya numpuk di Sawangan. Harus dipoles lagi sedemikian rupa. Udah kayak batu pualam yang berharga. Karena hatinya begitu sensitif. Saya bisa mengerti Abram bilang, lahir dari rumahku sendiri, orang-orang yang terlatih. Kalau saya diperhadapkan, Pak, saya sudah di gereja ini, saya sudah di gereja, tapi saya mau melayani di Sawangan. Terpaksa, saya harus membuat kita sederap, selangkah, sama-sama ikut kom, 100, 200, 300. Setuju nggak dengan saya betapa repotnya? Kalau kita melayani yang satu, berpikir rapture itu pre-rapture. Yang satu mid-rapture, yang satu post-rapture. Repot. Saudara harus mengerti. Denominasi gereja yang namanya rapture aja beda-beda. Ada yang mid di tengah-tengah dari 7 tahun harus merasakan dulu. Itu yang namanya aniaya. Gue sih gak pengen. Bahkan ada yang post rapture. Jadi kita harus ngalami dulu 7 tahun dianiaya antikris baru naik terangkat ke sorga. Gue gak pengen. Nah, saya suka yang kita percayai adalah pre-rapture. Sebelum antikris datang, kita sudah naik terangkat ke sorga. Nah kalau kita melayani, soal rapture aja beda-beda, soal baptisan aja beda-beda, yang satu selam, yang satu pakai bendera, yang satu dipercik, kan repot, betul enggak? Makanya ikut kom 100, ikut kom 200, untuk agar kita dilatih sama-sama di rumah ini. Nangkep? Ayat yang ke-15. Ini giliran saudara. 2, 3, ya. Ayat yang ke-16 sama-sama, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Apa yang terjadi setelah Abram menang? Perhatikan ayat di bawahnya, saya akan bahas. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer
dan para raja-raja yang bersama dengan dia. Maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Catat dengan cepat, Sodom dalam bahasa Ibrani artinya adalah burn, terbakar, menghanguskan. Itu arti daripada Sodom. Jangan punya nilai-nilai Sodom dalam kehidupan kita. Perkawinan kita akan terbakar. Keuangan kita akan terbakar. Kerohanian kita akan terbakar. Dan ternyata ketika Abram menang, ternyata di lembah Yahweh, di the Valley of King, lembah raja, ternyata bukan hanya Raja Sodom yang menjemput. Ada satu orang lagi di ayat yang ke-18. Kita baca. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Catat dengan cepat. Arti Melkisedek adalah the king of right. Dalam bahasa Ibrani, Melkisedek artinya adalah raja kebenaran. Dan perjanjian baru bilang gini, Melkisedek tidak berayah, Melkisedek tidak beribu, Melkisedek tidak berawal dan tidak berakhir. Saya memberanikan diri, ini personifikasi daripada Yesus. Karena dia adalah sang kebenaran. Katakan amin. Raja Salem, catat dengan cepat bagi yang tertarik. Salem dalam bahasa Hebrew itu adalah peace, damai. Dan kata Salem itu menjadi kata dasar Jerusalem. Dan Jerusalem adalah the city of peace. Saya sudah banyak pergi ke banyak kota. Tetap saya melihat itu yang namanya Yerusalem, kota damai. Karena kata Salem artinya adalah peace. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, catat bagi yang tertarik. Alkitab berbahasa Ibrani menggunakan kata El Elyon. Katakan bersama dengan saya El Elyon. Belum semua, katakan bersama dengan saya El Elyon. Dan setuju enggak dengan saya? Apa yang dilakukan oleh Melkisedek? Yaitu adalah the shadow daripada perjamuan kudus. Karena yang dibawa adalah roti dan anggur. Hanya orang-orang kerajaan, orang-orang pilihan, orang-orang yang berkemenangan yang masuk dalam perjamuan kudus. Semua kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus karena semua kita telah menang. Bukan karena kita yang menang, tapi karena Yesus telah menang di dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ke-19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara boleh catat, yang memberkati Abraham bukan El Shaddai, yang memberkati Abraham bukan Elohim, yang memberkati Abraham bukan Adonai, yang memberkati Abraham bukan Yahweh, yang memberkati Abraham bukan Jehovah, tapi yang memberkati Abraham El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan apa yang terjadi setelah Abram diberkati? Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, terpujilah El Elyon yang telah memberikan kemenangan kepada Abram, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Catat dengan cepat. Ternyata original design daripada persepuluhan adalah ekspresi. Loh. Tolong perhatikan. Dan saya minta maaf, semua pendeta akan khotbah bilang begini. Yang namanya perpuluhan, aturan, hukum. Kalau Anda mau diberkati, perpuluhan. Saya tidak menerima yang seperti yang pendeta lain terima. Yang saya terima ketika Abram tahu kemenangan itu dari El Elyon. Dia diberkati karena El Elyon. Dia mengalami kebahagiaan karena El Elyon. Keluarganya dikembalikan karena El Elyon. Dengan spontan, secara ekspresi, dia berikan perpuluhan. Itu original konsepnya. Saudara harus ngerti. Ternyata original design dari perpuluhan bukan hukum Taurat. Original design daripada perpuluhan itu bukan aturan, bukan hukum. Bukan sesuatu yang mengintimidasi. Tetapi saudara harus catat dan saudara harus mengerti sebagai gereja Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika Melkisedek memberikan berkat dari El Elyon.
dengan ekspresif, Abraham memberikan persepuluhan. Tolong perhatikan apa yang saya katakan. Kalau saudara mengakui perkawinanmu dari El Elyon, pekerjaanmu dari El Elyon, talentamu dari El Elyon, kesehatanmu dari El Elyon, keluargamu dari El Elyon, bisnismu dari El Elyon, pelayananmu dari El Elyon, karuniamu dari El Elyon. Saudara, aku berikan ekspresi kita memberi persepuluhan. Saudara catat apa yang saya katakan. Kalau saudara bilang gini, pekerjaan usaha gue, gak perlu perpuluhan. Jangan dipelintir khotbahnya. Kok gak ada yang amin? Tolong perhatikan, jangan dipelintir. Oh ini pengajaran baru. Itu pendeta di GBI Sawangan bilang bahwa jangan perpuluhan. Saudara harus perhatikan kalimat utuh. Nangkep? Kalau saudara mengakui bahwa pekerjaanku dari El Elyon, kesehatanku dari El Elyon, bisnisku dari El Elyon, proyekku dari El Elyon, aku punya talenta, aku punya karunia, aku punya kemampuan, aku punya kebiasaan, semua dari El Elyon. Catat apa yang saya katakan, wajib perpuluhan. Tapi kalau saudara merasa, ini usaha gue bisa sendiri kok, gak ada hubungannya sama Tuhan, gak perlu perpuluhan. Siapa yang sadar bahwa saudara ada sebagaimana saudara ada siang hari ini. Semua karena Dia Allah yang maha tinggi memberkati kita. Yang mengatakan dan mengakui demikian, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya berani bilang begini, ekspresi kita bawa persepuluhan untuk Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Jangan dipelintir dan jangan dipotong-potong khotbah saya. Katakan yes. Tapi kalau sudah mengerti, semua dari Tuhan. Semua anugerah. Semua kasih karunia. Bukan aturan. Kalau aturan itu mengerikan. Bulan lalu saudaraku, sekolah minggu datang sama saya. Pak Pendeta, kita punya persoalan. Pemain keyboard kita satu jadi penari. Yang satu diskors karena rambutnya gondrong. Aku tuh bilang gini, laki atau perempuan? Kalau perempuan gondrong kan enggak apa-apa. Oh laki Pak. Terus aku tuh bilang begini, panggil Posi. Duduk di depanku, aku tuh bilang begini, Posi, saya butuh kamu. Sekolah minggu butuh kamu. Anak-anak butuh kamu. Kamu bisa nggak sama-sama saya tetap melayani di GBI Sawangan? Dia langsung ngomong gini, nanti sore potong rambut. Katanya begitu saudara ya kan. Nah nggak usah dipaksa. Lah kalau kita paksa orang, ini aturan, ini nggak boleh begitu, ini nggak boleh begini. Saudaraku setuju nggak dengan saya? Orang akan terintimidasi. Saudaraku dia ikut LDK. LDK itu naon? Hah? Latihan dasar kepemimpinan. Ketika dikasih tahu, gondrong tidak boleh, besoknya nggak datang. Langsung berontak, kalau pendekatannya hukum. Nangkep enggak? Kalau pendekatannya aturan, pasti gue terpaksa deh gue perpuluhan. Aku terpaksa melayani. Kalau nggak melayani nanti katanya dikutuk. Kalau nggak perpuluhan nggak dikutuk, saya berikan pengajaran yang sehat siang hari ini. Kita persepuluhan karena kita sadar hidup kita, pelayanan kita, kesehatan kita karena El Elyon. Tepuk tangannya lebih ekspresif dong. Katakan haleluya. Saya ditelepon sama Ronald, WL kita. Pak Riza tolong dukung doa. Karena kita, karena anugerah Pak Riza. Gereja kita diminta jadi salah satu keynote, key speaker. Saudaraku, itu pertemuan hamba-hamba Tuhan se-Malaysia. Di Sabah. Jadi ini seperti PGI-nya Malaysia. Jadi bukan PGI, ini PGM. Persatuan Gereja-Gereja se-Malaysia bikin conference besar 9, 10, 11 di Sabah. Aku bilang sama Elsa, Mes, ini anugerah. Tapi aku juga ragu-ragu.
Kenapa ragu-ragu? Karena tanggal 9 itu adalah hari ulang tahun perkawinan kami. Kalau aku ke Sabah, aku tidak dapat mendapatkan pelukan istri saya. Dan istri saya pun jadi bengong, tidak ada kehadiranku. Betapa garingnya ulang tahun perkawinan kami. Kalau kami jauh dan dibatasi oleh lautan dan benua. Sampai dengan festival anak untuk kota. Saya tidak bisa ngambil keputusan. Istri saya juga bisa ngasih keputusan. Saya pergi atau tidak. Tapi akhirnya ketika kita lihat ya. Apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Semua gara-gara El Elyon. Kalau sampai Malaysia bilang gini. Tolong tim youth daripada gerejamu. Berkati Malaysia. Siapa kami? Semua dari El Elyon. Dan akhirnya ketika kita lihat lawatan Tuhan luar biasa di festival anak kemarin. Akhirnya aku ngomong sama Ibu Elsa dan Ibu Elsa langsung bilang. Kalau gitu kamu pergi ke Sabah. Berkati Malaysia. Itu ekspresi. Nangkep enggak? Maaf, enggak dibayarin panitia. Enggak dikasih tiket sama panitia. Enggak dikasih hotel sama panitia. Harus bayar sendiri. Tetapi karena ini ekspresi. Kita akan lakukan apapun. Untuk bangsa-bangsa mengalami yang seperti kita gereja alami. Setuju dengan saya? Enggak ada terpaksanya, enggak ada. Itu ekspresi. Elsa lihat lawatan Tuhan di festival anak. Itu ekspresi. Elsa langsung bilang gini. Coba ya. Kalau banyak gereja ngalami seperti yang kita alami. Itu ekspresi. Gak ada paksaan sama sekali. Nangkep. 9, 10, 11 saya akan melayani di Sabah. Dan confirm kita dapat satu session. Berbicara soal bagaimana kegerakan anak muda di rayon kita. Sekolah-sekolah dilawat. Saya baru dengar saudaraku dari Silas. Silas dapat anugerah. Kebaktian jam 5 sore di Kelapa Gading full house. Udah sampai ke tangga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Universitas Kristen Indonesia bilang begini. Udah buka aja kebaktian jam 10. Itu ratusan orang dilayani oleh GBI Light Star. Jam 10 pagi. Di mana? Di UKI. Itu aku suka banget. Karena itulah hati kita. Kita melayani untuk anak muda. Maaf, melayani anak muda pasti gak dapat apa-apa. Cuman dapatnya album foto. Pak Pendeta foto yuk. Cuman begitu doang. Gak dapat yang lain. Tapi kalau kita mau lakukan, itu ekspresi kita di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi anak kita. Tepuk tangan yang lebih baik. Perhatikan ayat yang ke-21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram. Tolong perhatikan dengan cermat. Ini menarik. Maaf, mungkin bagi saudara gak menarik. Buat saya menarik. Baca apa yang dikatakan Raja Sodom. 2, 3, ya. Setuju gak dengan saya? Sikapnya berbeda dengan Raja Salem. Sikapnya berbeda dengan Melkisedek. Melkisedek ketemu Abram langsung diberkati. Raja Sodom langsung bilang gini, yang itu buat gue. Itulah hukum Taurat, tuntutan. Nangkep? Tuntutan. Tapi Melkisedek yang adalah Yesus sendiri, sang kasih karunia. Tanpa tuntutan langsung beri. Tetapi ekspresi daripada Abram memberikan persepuluhan. Saudara, nangkep bedanya? Jelas beda sekali. Sangat kontradiktif. Saya nggak bisa khotbah untuk ayat ini terlalu panjang. Tapi sebetulnya ini menarik sekali. Ayat yang ke-22, tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Siapa yang sudah dengan saya? Pilihan Abram cerdas. Sangat smart. Yang cerdas adalah rohnya.
Dia pilih yang bukan dari Sodom, menghanguskan, terbakar. Yang dia pilih dari damai. Dan ketika dia lakukan, ekspresinya benar persepuluhan. Untuk hidup kudus, nggak usah dipaksa lah. Oke? Untuk kita hidup taat, nggak usah dipaksa lah. Kalau kita sadar, ini semua karena kasih karunia. Perkataan kita ekspresinya kudus. Perbuatan kita kudus. Keinginan kita pasti kudus. Kenapa? Karena kekudusan mutlak. Karena masuk surga susah. Masuk lewat pintu yang sesak. Nangkap? Tapi kalau ekspresi, tidak ada paksaan sama sekali. Betapa indahnya kasih karunia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Abraham lebih memilih kasih karunia. Abraham lebih memilih El Elyon dibandingkan dengan burning. Buka Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7, ada banyak orang bilang begini, Pak nggak perlu perpuluhan, itu perjanjian lama. Ada begitu banyak orang yang bilang begini sama saya, Pak nggak perlu perpuluhan, itu Taurat. Siapa yang setuju dengan saya? Original konsep dari perpuluhan, bukan hukum Taurat. Saudara harus ngerti ini dulu. Original design. Resep orisinal. Resep orisinil. Salah satu makanan yang kusuka adalah fried chicken. Kenapa? Karena dia bilang gini, original, resepi, katanya begitu ya kan. Karena resepnya original, yang bikin kakek-kakek Kentucky, begitu saudara ya kan. Yang enak itu yang original. Kadang-kadang yang udah campuran renovasi, rasanya berbeda. Ini pengajaran original. Ibrani 7. Kristus dan Melkisedek. Ada gereja hari ini bilang begini, gak perlu perpuluhan. Kenapa? Yang penting dalam perjanjian baru, beri dengan sukacita dan sukarela. Gak perlu perpuluhan. Saya tidak setuju. Mereka bilang begini, karena di perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Siapa bilang? Saya cuma khawatir orang yang bilang begini, di perjanjian baru nggak ada perpuluhan. Saya cuma khawatir Ibrani 7 dirobek. Lah ada kok. Siapa bilang? Tidak ada soal perpuluhan. Ibrani 7 ayat yang ke-1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. Setuju dengan saya bahwa perjanjian baru bukan dimulai dari Matius 1, Yohanes 1, Markus 1, Lukas 1. Kenapa? Karena Yesus belum mati dan bangkit. Ya kurang cicing wae deh. Siapa yang setuju dengan saya? Perjanjian baru dimulai kapan? Sejak Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Sepakat enggak? Ibrani pasal yang ke-7, setelah Yesus mati, bangkit dan naik. Berarti ini perjanjian baru. Jangan dipelintir. Karena semua orang sekarang dipelintir. Kemarin saya nonton TV. Ada seorang ibu nangis. Dikejar-kejar kejaksaan. Dan dia bilang sama infotainment bilang ini. Bantu doa. Anak dan mantu saya kena musibah. Nyolong emas. Masa nyolong kena musibah? Itu bukan musibah. Itu nyolong. Jangan saudaraku, gak usah perpuluhan. Kan Tuhan kaya. Idih. Gak perlu perpuluhan. Tuhan kan maha kasih. Idih. Gak perlu perpuluhan. Tuhan kan cukup. Kita kan kurang cukup. Dia juga tahu bahwa kita kekurangan. Idih. Apa aja jadi benar. Padahal salah. Nangkap? Jangan sudah bilang begini, bahwa perpuluhan tidak ada di perjanjian baru. Barusan sudah jelas lihat ayatnya, perhatikan di bawah. Kepadanya pun Abraham memberikan, saudara ngikutin khotbah saya.
Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Kalau saudara tahu bahwa perkawinanmu dari Yesus, keuanganmu dari Yesus, raja damai, the Prince of Peace, ekspresi kita, perjanjian baru pun mengajarkan bahwa persepuluhan. Ayat yang ketiga, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan apa? 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Pak, gaji saya 3 juta. Saya terima pulang ke rumah 3 juta. Tapi Pak, kurang Pak. Gimana kalau perpuluhannya begini Pak? Kurangin biaya medikur, pedikur, ujungnya dikubur. Biaya pulsa Pak, biaya selingkuh, biaya hobi, makan, minum, transport, sisa goceng. Perpuluhannya berapa? Gocap. Pasti salah. Buat saya gampang, goceng dan gocap. Saya tahu kalau perpuluhannya goceng bukan gocap. Kayak saudara tegang banget hari ini saudaraku ya kan. Saudaraku, bawalah persepuluhan Alkitab bahasa Inggris dari income. Katakan bersama dengan saya income. Bukan omset, tetapi income. Penerimaan yang saudara terima berapa? Income. Ini isi saya kalau saya pelayanan di luar kota rewel banget. Papa, kamu dari persekutuan doa ini dapat apa? Kamu dari sini dapat berapa? Kamu dari sini dapat berapa? Harus dicatat. Karena takut saudaraku sampai tidak berpuluhan. Isi saya itu takutnya luar biasa. Jangan sampai enggak perpuluhan. Jangan sampai enggak kecatat. Dia bisa enggak tidur cuma gara-gara satu penerimaan yang tidak perpuluhan. Karena kita tahu pelayananku, hidupku, perkawinanku dari dia, El Elyon. Oke? Perhatikan ayat di bawahnya. Ayat yang kelima. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima perpuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. Belum semua, yang sudah lihat katakan yes. Ini adalah Lewi. Di mana 11 suku yang lain? Di sekitar Lewi. 11 suku yang lain bekerja. 11 suku yang lain punya penghasilan. Apa yang terjadi? 11 suku harus memberikan persepuluhan kemana? Ke kaum Lewi. Kenapa? Karena kaum Lewi tidak punya usaha. Saya tidak punya usaha. Saudaraku, kami kaum Lewi. Tapi tolong perhatikan, jangan curiga. Saya tidak makan perpuluhan saudara. Karena saya bukan full time. Seharusnya perpuluhan saudara, hak saya, hak Pak David. Tapi saya tidak terima. Sudah 10 tahun saya melayani saudara. Saya tidak menerima 1 sen pun dari gereja. Saudara harus tangkap ini. Saya senang khotbah ini. Kenapa? Karena duitnya bukan buat gue. Kalau buat saya, agak repot. Nanti cepat bilang gini, pasti lagi kekurangan uang. Pasti lagi kekurangan uang. Pasti nih pendeta lagi minta-minta kurang duit. Saya minta maaf. Saya tidak terima 1 sen pun dari gereja. Saudara, dari yang bekerja, yang berkarir, perpuluhan kepada kaum Lewi. Alkitab bilang gini, kaum Lewi pun harus perpuluhan. Nangkep?
Jadi semuanya perburuan. Saya akan tutup Malaiki pasal yang ketiga. Saya akan tutup Malaiki pasal yang ketiga. Tadi di kebaktian pertama ada satu ibu curhat. Dia janda, single mother. Saya tahu persis dari gereja huruf L, gereja ini. Saudaraku, hidupnya susah sekali. Tiba-tiba dia datang sekian tahun yang lalu. Dan aku bilang begini, kamu sekarang terima pekerjaan ini, kamu perpuluhan. Baik Pak, diberkatinya enggak kira-kira. Enggak kira-kira. Satu dan lain hal, dia harus bolak-balik ke Manado. Istri saya sudah bilang gini, jangan ke Manado. Dia telepon saya pamit. Aku tuh bilang gini, jangan ke Manado. 3 tahun ke Manado. Harta yang 10 tahun dia kumpulkan habis untuk kembali ke Jakarta. Pinjam duit orang buat tiket. Dan apa yang terjadi? Dengan cara yang ajaib. Dia ketemu aku, ngobrol, Pak tolong blessing saya. Tolong blessing saya. Ini usaha yang lama sudah hancur. Usaha yang ini sudah hancur. Habis Pak. Mohon ampun Pak. Saya minta maaf. Jangan saudara bilang begini. Bahwa dia hancur gara-gara tidak melakukan apa yang saya katakan. Tapi saudara harus mengerti, saya adalah kaum Lewi. Nangkap? Untuk saudara. Dan apa yang terjadi? Dia bilang begini, ajaib Pak. Ada orang yang nyewain toko 60 juta. Ngisiin toko 60 juta. Dan sejak itu Pak, saya persepuluhan, saya hitung detail Pak. Ini harga, cuman hitung 3.000, tak hitung. Ini cuman hitung gocap, tak hitung Pak. Detail Pak. Dan apa yang terjadi? Dalam 3 bulan, punya toko 2 sekarang. Tuhan gak buta. Bukan Tuhan dan bukan saya yang butuh uang saudara. Tapi ketaatan itu menarik turun kuasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Malaiki 3 ayat yang ke-7. Saudara boleh catat bagi yang tertarik. Bangsa Israel dalam keadaan paling terburuk zaman Malaiki. Bukan zaman Yeremia, bukan zaman Yesaya, bukan zaman daripada nabi-nabi sebelumnya. Saya selidiki Alkitab, zaman yang paling buruk sejarah bangsa Israel, zaman Malaiki. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Tolong lihat tangan saya, ini penting. Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Hukum Taurat dimulai kapan? Kitab Keluaran. Ketika Musa mau naik ke atas, ke Sinai, orang Israel bilang gini, tolong ketemu Tuhan ya, apa saja yang Tuhan katakan aku lakukan. Itu kesombongan bangsa Israel. Apa saja yang Tuhan katakan aku lakukan. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang dengan 10 perintah Allah. Dan sejak itu hukum Taurat dimulai. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Kitab Kejadian. Setuju dengan saya? Hukum Taurat belum berlaku. Kunon cicing wae teh. Setuju ya? Kitab Kejadian. Hukum Taurat belum berlaku. Masih berlaku hukum kasih karunia.
Tolong lihat tangan saya. Ibrani pasal yang ke-7. Setuju dengan saya? Hukum kasih karunia yang berlaku. Kalau Tuhan sampai ngomong dengan orang-orang di zamannya Malaikat, penipu kau. Itu karena yang berlaku hukum Taurat. Come on. Saudaraku, kalau saudara lihat Alkitab tuh komprehensif, jangan dipotong-potong dan jangan dipelintir. Saya setuju banyak pengkhotbah kalau ngomong perpuluhan langsung nakutin. Penipu kau, katanya begitu ya. Karena yang khotbahnya orang Batak. Kalau orang Sunda, tukang tipu maneh teh. Saya suka dengan orang Ambon, kalau orang Ambon tidak pernah turun tapi naik. Kau penipu, tapi begitu sudah kayak kan. Gak pernah turun tapi naik terus. Ya kan? Alkitabiah. Ada yang khotbah bilang begini. Ada yang khotbah bilang gini. Siapa yang belum perpuluhan? Ketika beberapa orang angkat tangan, bilang begini. Kena kutuk kau, kata begitu saudara. Penipu kau, perampok kau. Saya minta maaf, saya tidak akan ajar saudara begitu. Yang saya ajarkan, kalau Anda sadar semua karena anugerah. Kita lakukan perpuluhan sebagai ekspresi cinta kita kepada Dia. Nangkep? Nangkep enggak? Itu ekspresi cinta kita, hormat kita, respek kita akan El Elyon. Bahwa kita sadar semua dari El Elyon. Tapi saudara tetap harus melihat ayat ini dari konteks yang benar. Ini zaman hukum Taurat. Pendekatannya lain. Maka dia bilang apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, ujilah aku. Saudara boleh catat. Saudara boleh cek. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tuhan bilang ini, uji gue. Tidak ada. Kecuali perpuluhan. Bahkan ada lagunya, ujilah aku Tuhan. Itu konteksnya, saudaraku, hati Daud bilang begini sama Tuhan, uji hatiku. Itu konteksnya. Tapi kalau konteks ini berbeda. Nangkep? Hanya satu kali Pak, satu kali Bu, yang Tuhan bilang gini, ujilah aku. Tolong diperlihatkan Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible. Amplified Bible bilang gini, prove me. Buktikan gue. Buktikan kasihku. Buktikan kebaikanku. Buktikan kemuliaanku. Prove it. Prove me now. Buktikan aku dengan perpuluhan. Buktikan aku, kata Tuhan. Buktikan kebaikanku. Kebuktikan kemuliaanku. Kebuktikan anugerahku, buktikan, prove me, kata Tuhan. Enggak ada ayat yang bilang begitu. Hanya soal duit, Tuhan ngomong begitu. Prove me now, by it, by tithes, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven. Alkitab bahasa Ibrani yang lain bukan windows of heaven. Alkitab bahasa Ibrani yang lain ada floodgate. Saudara tahu floodgate? Pintu banjir. Kita kalau banjir kita tontonin TV. Katulampa 100 cm. Depok 100 cm. Manggarai 100 cm. Setuju nggak dengan saya? Pada titik tertentu, itu penjaga pintu harus buka yang namanya pintu banjir. Pum! Dan ketika Katulampa buka, pum! Jatinagara, empot. Sebentar lagi rumah gua kebanjiran. Saudaraku bayangkan, ketika sudah perpuluhan, floodgate of heaven, pum! Dibuka dan membanjiri hidupmu. Perhatikan. If I will not open the windows of heaven for you and pour you out a blessing, that there shall not be room enough. Tidak ada tempat yang cukup untuk menerima. Alkitab bilang apa? Uang. Tidak ada tempat yang cukup untuk kita bisa terima. Tidak ada tempat yang cukup. Bawa persepuluhan.
bukan karena keterpaksaan, bukan karena aturan, tapi ekspresi kita di hadapan Tuhan. Dan Alkitab bilang begini, Yesus bilang gini, prove me now. Buktikan aku, saya punya bukti hidup saya sendiri. Katakan amin. Minggu depan perpuluhan pasti naik. Kok enggak ada yang amin? Karena saudara punya pengertian yang benar. Setuju dengan saya? Prove me now. Sampai Tuhan bilang gini, engkau tidak akan punya tempat yang cukup untuk menerima a blessing dari Allah. Ayat yang ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Belalang pelahap bagi yang tertarik boleh catat. Arti dalam bahasa Ibrani adalah seed eater, pemakan benih. Wajah-wajah saudara, wajah-wajah sukacita malam siang hari ini. Wajah-wajah saudara, wajah-wajah sukacita. Ada kemungkinan saudaraku, saudara perpuluhan tapi terpaksa. Tapi mulai besok, kita tidak lagi ada keterpaksaan perpuluhan. Karena ini sebagai respect kita, pengakuan kita, kasih kita, cinta kita. Saudaraku, pengertian itu menentukan. Saya tahu apa yang saya katakan. Dan dia akan halau, dia akan hardik, seed eater. Pemakan benih akan dihalau dari kehidupan kita. Saya nggak tahu persis ya Belle ya. Belle nih anak saya. Hidupnya itu sepertinya tanpa perlawanan setan. Sepertinya. Ya ada sih persoalan. Ada ya persoalan Belle. Sini Bel, Papa mau nanya beneran ini mah. Tadi kebaktian 1-2 kira-kira. Sekarang mau nanya. Sini. Ini hidupnya sepertinya tanpa perlawanan. Kayaknya itu hidupnya tuh mulus saja. Sepertinya gitu. Ukuran relatif. Setuju dengan saya? Relatif. Tapi saya kan sebagai orang tua, mau cari sekolah A, dapat. Mau masuk pengen ke sana, dapat. Mau punya suami gendut, dapat. Mau punya anak, dapat. Pengen punya mobil, dapat. Pengen punya rumah, dapat. Punya dulu baru lulus dari UI, pengen kerja, dapat. Aku tuh saya ngomong sama kamu. Hidupnya Bella tuh kok tanpa perlawanan gitu loh. Setan kemana? Lah bener loh. Kayaknya tuh. Saya tahu persis. Dari sejak sekolah. Kalau kita kasih uang Bella tuh selalu perpuluhan. Dikasih uang berapa aja selalu perpuluhan. Dari kelas berapa Bella? SMA kan? Dari SMP. Bayangin, dari SMP terima jajan. Kalau anak SMP sekarang, cia habis. Anak SMP sekarang, ambil. Saya nggak pernah ngajarin, pernah ngajarin papa ke kamu? Nggak pernah. Yang officially, Bella ini uang jajan, kalau nggak per bulan kena kutuk kau. Nggak pernah. Ibunya juga nggak pernah. Kalau kau nggak kasih per bulan, pencuri kau. Enggak pernah. Sekarang dari mulutnya, saudara dengar dari SMP. Belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pengerit, dihardik oleh Allah. Terus perpuluhan. Jangan lupa. Semua dari El Elyon. Amin.
Mau nambahin? Enggak, ya udah. Saya ingin semua saudara diberkati. Saya ingin nggak ada perlawanan dari setan. Nggak ada godaan dari setan. Persoalan pasti adalah. Struggle pasti adalah. Tapi Tuhan janji. Katakan yes. Aku udah mulai capek. Sampai ketemu bulan depan. Kenapa? Udah habis khotbahnya. Berdiri dong.